hari, ibadah tahajud, kata Al-Quran, itu memiliki 4 keutamaan. Tambahan yang tadi, memiliki 4 keutamaan lain yang tidak akan pernah diberikan kepada orang yang tidak tahajud, bahkan sekhusyuk apapun sholat yang lainnya. Misal, antum sholat fardunya khusyuk luar biasa, tapi nggak tahajud, nggak akan dapat yang 4 ini. Apa itu? Dibuka di surat Al-Isra, surah ke-17, ayat 79 sampai dengan 81. Mari kita lihat surahnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Pengantarnya ini, perhatikan Bu ya, Pak. Ayat 79 ini dipisahkan ketentuannya dengan ayat 78. Di ayat 78 tentang salat wajib, kemudian 79 tentang salat tahajud. Tapi uniknya, Allah hanya menerangkan 4 keutamaan untuk salat tahajud, 78-nya nggak disebut. Ya, kita lihat ya, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Itu salat yang wajib 5 waktu. Ya. Tidak dijelaskan keutamaannya, nanti dirinci di hadis. Tapi ketika menerangkan tahajud ayat 79-nya, wa minal laili fatahajjad bihi, dan di antara sementara malam tunaikan olehmu tahajud nafilah. Itu hanya sunnah saja, muakkadah hukumnya, sunnah yang sangat ditekankan. Tapi ibadah nafilah ini, subhanallah, tidak didiamkan oleh Allah, langsung dilengkapi ayatnya. 1. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Siapapun yang menunaikan tahajud dengan baik, maka Allah akan mengangkat derajatnya, mengangkat karirnya, ditempatkan di tempat yang terbaik dan mulia. Hati-hati ya, Pak. Saya seringkali rewel ya, cerewet kepada para ayah. Antum itu punya tugas untuk mencari nafkah. Allah sudah berjanji di ayat ini, kalau antum tidak tinggalkan tahajud, tunaikan dengan baik, itu karir pekerjaan kita akan dimudahkan. Itu sudah janji Allah. Sudah janji Allah. Antum jangan lihat para sahabat Nabi itu bukan semuanya jadi ustadz, tidak. Banyak di antara mereka yang pebisnis. Abu Bakar misalnya seorang diplomat yang sangat ulung di samping seorang pebisnis. Utsman bin Affan seorang pedagang yang luar biasa. Abdurrahman bin Auf seorang sahabat yang luar biasa manajemen bisnisnya, paling kaya saat itu di Makkah dan di Madinah. Ali bin Abi Thalib seorang pengajar yang sangat jenius. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, termasuk Abu Dzar Al-Ghifari, seorang yang sukses dalam dunianya, itu bisnisnya tidak pernah rugi, selalu untung. Tidak pernah rugi, selalu untung. Bahkan Abdurrahman bin Auf cuma punya modal pakaian saja, 3 bulan di Madinah jadi orang nomor 3 paling kaya di Madinah. Nomor 3 paling kaya. Hartanya seperempatnya 80.000 dinar. Modalnya cuma pakaian, 80.000 dinar. Sekarang 1 dinar 2,5 juta. Setengah T kurang lebih dalam 3 bulan. Untanya 10.000 ekor dalam 3 bulan. Subhanallah. 10.000 ekor. Sekarang 1 ekor itu 15 juta paling murah. Ya. Dombanya tak terukur. Setelah 1 tahun, 1 tahun itu jadi orang paling kaya di Madinah yang kapaknya saja terbuat dari emas. Antum 3 bulan sudah dapat apa? Oke, mari kita lihat apa yang terjadi. Mereka sahabat yang sangat sibuk, luar biasa pekerjaannya, dan pergi kemana-mana. Pak, dinasnya itu kemana-mana. Utsman itu kadang dinas ke tempat ini, kadang dinas ke tempat itu, dan sebagainya. Tapi jangankan wajibnya, sunnahnya dikerjakan. Siamnya jalan, tahajudnya jalan, dan sebagainya. Sahabat yang sangat sibuknya luar biasa. Bahkan diantara mereka disebut oleh Rasulullah akan masuk surga tanpa hisab, masih mau tahajud, masih mau menunaikan siam sunnah. Antum, saya, kita semua yang masih belum jelas nasibnya di akhirat, surganya belum jelas, itu kan? Kemudian ibadahnya juga belum maksimal, dunianya belum tentu tercapai, maka lebih layak kita untuk semakin bersemangat dalam menunaikannya. Jadi pesan saya, kalau antum masih aktif bekerja dimanapun, jangan tinggalkan tahajud. Allah sudah berjanji. Dan kalimatnya asa, bukan la'alla. Dibeda antara asa dengan la'alla. Kalau la'alla itu harus usaha keras dulu, sungguh-sungguh baru dikasih. Asa tidak. Asa selama kita ikhlas, menunaikannya, sekalipun kuantitasnya mungkin sedikit, itu Allah langsung berikan. Allah langsung berikan. Karena itu penaklukan kota Mekkah itu tidak menggunakan la'alla, pakai asa. Pakai asa kalimatnya di Quran. Saya teruskan, itu satu. Yang kedua, kita lanjutkan dulu. Allah berjanji akan memudahkan setiap awal aktivitasnya. Bahkan hebatnya tahajud, langsung kita yang diminta oleh Allah. Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau engkau bangun tahajud, karirmu, pekerjaanmu akan dimudahkan oleh Allah, ditempatkan di tempat yang terbaik. Kemudian diperintahkan kita, waqul, katakan.
Saat tahajud itu mintakan kepada Allah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Duhai Allah, mudahkan setiap aktivitas yang akan saya awali. Di antum kalau punya persoalan, misalnya akan memulai pekerjaan, ibu akan memulai aktivitas, anak akan memulai sekolah, mulai kuliah, bangun malam, ini perintah Allah, katakan di malam harinya, ya Allah mudahkan setiap saya akan mengawali aktivitas. Janji Allah yang kedua, Allah akan mudahkan setiap aktivitas yang dia lakukan. Yang ketiga, Allah akan lepaskan, bebaskan dia dari segala kesulitan yang sedang dialami. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Kalau di kantor itu enak saja atau kadang ada kesulitannya, Pak? Ibu juga begitu ya. Pekerjaan kan tidak selamanya mulus. Maka kata Allah, hebatnya karir diangkat, pekerjaan dimudahkan, ada kesulitan dilepaskan, dan yang terakhir, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau ada yang mengganggu dalam pekerjaannya, Allah yang langsung menolongnya, bukan yang lain. Allah yang langsung menolongnya. Ini 4 hal. Karena itu, dari keutamaan-keutamaan ini, Nabi diperintahkan sebelum turunnya perintah sholat 5 waktu, Rasulullah sudah menunaikan sholat ini, sholat malam, sudah didawamkan. Turun surah Al-Muzammil, surah ini mewajibkan Rasulullah menunaikan sholat tahajud. Jadi asalnya tahajud itu wajib bagi Nabi. Nanti setelah turun ayat yang ke-20 di surah Al-Muzammil, ayat yang terakhir, pindah menjadi sunnah.